Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Dimulai dari soal nomor A dulu, itu saya yang ngerjain. Soalnya ada beberapa bagian, dimulai dari yang A dulu. Berapa trek yang ditempati oleh data tersebut? Seperti yang diketahui, jumlah sektor per treknya itu ada 400 sektor. Jadi, dan data yang akan dibaca ada 2.800 sektor. Jadi untuk mencari jumlah trek yang diperlukan untuk menampung 2.800 sektor tersebut, caranya adalah dengan membagi total sektor dengan sektor per treknya, yaitu 2.800 dibagi 400 sama dengan 7 trek. Selanjutnya ada nomor B, berapa milisecond rotational delay hard disk tersebut. Diketahui rotasi per menitnya itu 6.000 rpm. Maka caranya adalah 1 menit atau 60 detik itu dibagi dengan 6.000 rpm tersebut. Hasilnya adalah 0,01 detik. Jika dikonversi ke milisecond, maka hasilnya adalah 10 milisecond. Untuk rotational delay sendiri, itu adalah waktu rata-rata untuk mencapai sektor berikutnya, yaitu setengahnya dari waktu satu rotasi tersebut. Seperti yang didapatkan tadi, satu rotasinya itu 10 milisecond, jadi kalau setengahnya itu 10 bagi 2 sama dengan 5 milisecond. Selanjutnya ada nomor C, jadi jika 15 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 90 milisecond. Jadi data yang dibaca mencakup 7 track berurutan itu adalah 19 ditambah dengan 90, hasilnya adalah 109 milisecond. Yang terakhir, yang G, berapa kilobyte ukuran file yang dibaca di atas. Untuk ukuran file dalam sektornya itu adalah 2.800 sektor. Dan cara untuk mengetahui ukuran file dalam byte, yaitu 2.800 sektor dikali 512 byte. Karena 1 kilobyte itu kan sama dengan 512 byte. Jadi 512 byte, 512 byte itu dikali dengan 2.800 sektor, kemudian dibagi dengan 1024, maka hasilnya adalah 1.400 kilobyte. Untuk yang nomor B, em, sebuah hard disk memiliki spesifikasi SPB. Kapasitas hard disknya itu 150 gigabyte, kecepatan rotasinya itu 5.000 rpm, lalu jumlah byte per sektornya itu 512 byte, lalu untuk jumlah sektor per tracknya itu adalah 300 sektor, dan rata-rata seek time untuk itu adalah 7 milisecond. Dan jika data sebanyak 2.300 KB terletak secara acak, sehingga tidak ada dua sektor berdekatan yang menyimpan bagian data secara urut, maka untuk yang A, berapa milisecond uh, atau ms rotational delay hard disk tersebut. Nah, di mana di sini rotational delay dapat dihitung dengan rumus setengah dikali waktu rotasi penuh. Di mana waktu rotasi penuh itu belum diketahui sehingga 60.000 ms atau milisecond per rpm. Di mana rpm-nya di sini adalah 5.000 rpm. Jadi 60.000 ms per 5.000 rpm adalah 12 ms. Nah, untuk kita bisa mengetahui rotational delay, di mana rotational delay itu adalah setengah dari waktu rotasi penuh. Jadi setengah dikali 12 milisecond adalah 6 milisecond. Lalu untuk yang B, waktu untuk membaca data satu sektor tanpa akses time, di mana waktu membaca satu sektor itu adalah rumusnya waktu rotasi penuh per jumlah sektor per track. Jadi untuk waktu membaca satu sektor, yaitu 12 milisecond yang tadi, per 300, itu sama dengan 0,04 milisecond. Lalu untuk yang C, total waktu untuk membaca data sebanyak satu sektor termasuk access time, yaitu total waktu sama dengan seek time, ditambah rotational delay, tambah waktu membaca satu sektor. Di mana untuk total waktu, seek time-nya itu adalah 7 milisecond, rotational delay-nya adalah 6 milisecond, dan untuk waktu membaca satu sektornya itu adalah 0,04 milisecond, yaitu di mana hasilnya adalah 13,04 milisecond. Lalu untuk yang D, banyaknya sektor yang ditempati oleh file tersebut, di mana kita mengetahui bahwa data sebesar 2.300 KB sama dengan 2.300 kali 1.024 bytes, di mana hasilnya adalah 2.355.200 bytes. Di mana untuk rumus jumlah sektor adalah total bytes per bytes per sektor, yaitu di mana 2.355.200 bytes per 520 bytes per sektor, yaitu hasilnya di mana 4.600 sektor.
Lalu untuk yang E, yaitu untuk total waktu untuk membaca semua data di atas adalah karena data tersebar dan tidak berurutan, jadi setiap sektor akan memerlukan akses time secara penuh, di mana total waktu sama dengan jumlah sektor dikali seek time tambah rotational delay tambah waktu membaca sektor, di mana menjadi 4.600 dikali 7 tambah 6 tambah 0,04. Jadi 4.600 dikali 13,04 milisecond, yaitu menjadi total waktunya adalah 59.984 milisecond. Lalu untuk yang bagian nomor 2, misal sebuah cache memory hanya terdiri dari 5 baris saja. Mula-mula cache memory belum ada isinya. Berikut ini urutan-urutan pengaksesan data yang berada di cache memory yaitu dengan star PQTRS ATTV RTS WA TW RU. Nah, jika algoritma penggantian yang digunakan ada LFU yang dilengkapi dengan FIFO dan setelah data terakhir U, kemudian datang data X, maka data yang diganti adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar, kita harus memahami bagaimana algoritma least frequently used atau LFU yang dilengkapi dengan FIFO atau first in first out bekerja dalam konteks cache, di mana LFU ini mengganti elemen yang paling jarang diakses, dan jika ada elemen dengan frekuensi akses yang sama, maka FIFO digunakan sebagai tiebreaker untuk mengganti elemen yang lebih masuk. Nah, gimana yang pertama kita lakukan adalah simulasikan urutan akses data dan catat frekuensi setiap data. Lalu mencatat urutan elemen dalam cache untuk menemukan mana yang masuk lebih dulu, yaitu untuk keperluan FIFO. Lalu identifikasi elemen mana yang akan diganti ketika data baru masuk. Di mana untuk yang pertama adalah cache terdiri dari 5 baris, yaitu PQTRS. Di mana P masuk ke cache, maka cache menjadi frekuensi P-nya itu adalah satu, lalu key masuk menjadi cache P dan key, frekuensi key-nya menjadi satu, dan seterusnya hingga cache menjadi PQTRS, sehingga semua elemen memiliki frekuensi satu. Lalu di mana A masuk, menggantikan elemen yang masuk pertama kali, yaitu P. Karena semua elemen memiliki frekuensi yang sama, maka cache menjadi A, I, T, R, S. Menjadi A itu memiliki frekuensi satu. Lalu kemudian T diakses menjadi cache A, Q, T, R, S. Menjadi T memiliki frekuensi 2. Lalu T diakses kembali menjadi cache A, Q, T, R, S. Frekuensi T menjadi 3. Lalu V masuk menggantikan elemen paling lama key, karena key ARS memiliki frekuensi satu, maka cache menjadi AVTRS dan frekuensi V memiliki satu. Lalu seterusnya R diakses menjadi AVTRS, frekuensi R menjadi 2, T diakses menjadi frekuensi T memiliki 4, lalu S diakses sehingga S memiliki frekuensi 2, lalu W masuk menggantikan elemen paling lama A, karena A dan V memiliki frekuensi satu, maka cache WVTRS menjadi W memiliki frekuensi satu. Lalu A masuk kembali menggantikan elemen paling lama V, karena V memiliki frekuensi satu. Lalu A menjadi memiliki frekuensi 2. Lalu T diakses menjadi T memiliki frekuensi 5. W diakses kembali menjadi frekuensi W memiliki 2. Dan R diakses menjadi frekuensi R memiliki 3. Nah, setelah itu U masuk menggantikan elemen paling lama, yaitu S. Karena S memiliki frekuensi 2, S, W, dan A memiliki frekuensi yang sesama, tetapi FIFO menggantikan yang paling awal, sehingga cache menjadi WATRU, sehingga U memiliki frekuensi satu. Nah, setelah data terakhir, yaitu U, maka datang data X, sehingga elemen yang memiliki frekuensi terendah adalah W dan U dengan frekuensi 2 dan 1. Karena U masuk paling terakhir, maka elemen W yang diganti. Jadi, data yang diganti pada nomor 2 ini adalah W. Selanjutnya, silakan untuk rekan saya untuk nomor C. Oke, terima kasih untuk soal nomor C. Kebetulan tanggung jawabnya ada di saya. Dan di soal nomor C ini ada dua soal. Yang pertama itu, nomor 1, diketahui sebuah komputer menggunakan prosesor Intel, memiliki sebuah main memory berukuran 2 GB dan sebuah cache berukuran 32 KB. Setiap baris atau line pada cache memory menampung data sebanyak 32 byte. Jika metode mapping digunakan adalah four-way set associative mapping, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, di mana soalnya berapakah panjang MAR minimal, lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat memori pada tersebut. Nah, untuk nomor A, kita bisa pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ukuran ini
Ukuran memorinya yang pertama kita udah tahu bahwa 2 GB. Kemudian di mana 1 GB itu adalah 2 pangkat 30 byte. Jadi 2 GB itu sama dengan 2 pangkat 31 byte. Setiap alamat membutuhkan 1 byte sehingga data menimbulkan 2 pangkat 31 alamat unik. Maka jumlah bit yang dibutuhkan untuk mengakses semua adalah 32 bit. 31 bit, sorry. Untuk soal nomor B, berapa jumlah bit word yang diperlukan? Nah, berapa jumlahnya ini? Nah, kita kembali lagi ukuran setiap line pada cache adalah 32 byte. Nah, karena 1 byte itu adalah 8 bit, maka 32 byte itu adalah 2 pangkat 5 atau 5 bit. Selanjutnya soal nomor C. Berapa banyak baris pada cache memori tersebut? Nah, berapa banyak barisnya itu kita juga bedah terlebih dahulu. Yang pertama, ukuran cache itu kan kita udah ketahui, 32 kilobyte, di mana 32 itu dikali 1024 dan menjadi 32.768 byte. Setiap line memiliki ukuran 32 byte, sehingga jumlah baris pada cache adalah 32.768 dibagi 32 dengan hasil 1024. Oke, kita langsung aja ke nomor D. Diketahui sebuah komputer memiliki sebuah main memori berukuran 4 GB dan sebuah cache berukuran 1 MB dengan pengalamatan 1 byte sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan setiap satu blok memori dengan sekali transfer dengan jumlah data sebanyak 64 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah direct mapping, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapakah panjang MAR minimal atau lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses alamat memori tersebut? Kita tahu sendiri bahwa 1 GB atau di sini dikatakan 4 GB, kita langsung aja, yaitu 4 kali 2 pangkat 30 bytes atau 1 GB itu 2 pangkat 30. Jadinya kita kali aja 4 kali 2 pangkat 30 bytes itu menjadi 2 pangkat 32 bytes. Nah, 2 pangkat 32 itu dijadikan bit oleh MAR tersebut, jadinya 32 bit. Yang kedua, berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Jumlah bit word ini kita bisa lihat sendiri dari 64 byte dari masing-masing blok. Nah, 64 ini kita bisa dikatakan sebagai 2 pangkat 6, jadinya 6 bit saja kita langsung tentukan. Berapakah jumlah bit line atau baris yang diperlukan? Ini kita bisa lihat pada 1 MB tersebut, yaitu 2 pangkat 20 byte. Jadinya 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 6 pada bit word tadi. Pangkatnya dikurangi jadinya 2 pangkat 14, jadinya 14 bit line atau baris. Berapa jumlah tag pada memori tersebut? Kita bisa lihat yang pertama tadi terdapat 32 bit, yaitu yang kedua 14, yang ketiga yaitu 6 bit. Jadinya 32 kurang 14 kurang 6 yaitu 12 bit. Yang kelima sekarang, berapakah nomor baris dalam angka hexadesimal untuk data yang terdapat pada alamat 0 kali 1 2 3 4 5 6 8. Kita ubah ke angka biner, 0001 untuk 1, 0010 untuk 2, 0011 untuk 3, 0100 untuk 4, 0101 untuk 5, 0110 untuk 6, 0111 untuk 7, 1000 untuk 8. Nah, dari angka biner tersebut kita cukup ambil bit ke-6 sampai ke 19, yaitu 0010, 0110, 0111 dan 01, sehingga bisa kita konversikan menjadi 0 kali 2 3 4 1. Oke, nomor 2 sekarang, bagaimana cara membaca data pada DVD yang memiliki 2 reflektif lapisan penyimpanan data? Di sini ada beberapa mekanisme pengerjaan, salah satunya yaitu laser penetrasi. DVD player menggunakan laser yang dapat memfokuskan pembacaan data pada 2 kedalaman tertentu. Itu di soal mereka bilang 2 reflektif. Dan nomor 2 kita sebut saja lapisan pertama yaitu L0. Laser diarahkan untuk pembacaan kedalaman lapisan pertama, dan L1 lapisan kedua laser membaca untuk memfokuskan pada data-data lapisan kedua. Dan terakhir yaitu dilakukannya refleksi data, di mana kedua lapisan ini dibaca melalui pantulan cahaya laser, yang kemudian pantulan cahaya ini dikonversikan menjadi data-data berupa bit-bit
pemutar DVD sehingga datanya itu dapat terkonversi secara bit atau nomor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata teknis. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.